Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumani sekalian, kembali lagi di acara Ngorkes, Ngobrol Kesehatan Rumah Sakit Rumani. Ya, di sini dengan saya Galang Kusuma Anantyo yang akan mengajak Sobat Rumani sekalian, kita berbincang-bincang bersama narasumber kita. Kali ini sudah bersama dengan kita, dengan Dr. Fandi Wicaksono, spesialis urologi. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Sehat, dokter? Sehat. Alhamdulillah, dokter. Lagi sibuk apa ini, dokter? Sehari-hari ya praktek. Praktek ya, alhamdulillah. Ya, dokter, kita ini pengen banyak ngobrol terkait kesehatan urologi, ya. Jadi karena banyaknya kasus, salah satunya mungkin terkenal di masyarakat ya, dokter, yang namanya batu ginjal ya, dokter. Batu ginjal, dan ternyata batu ginjal itu sangat mengganggu, walaupun mungkin ukurannya mungkin kecil gitu ya, dokter ya. Banyak orang yang mengira mungkin batunya itu harus besar dulu baru sakit, ternyata kecil pun ternyata bisa sakit ya, dokter. Mungkin boleh diceritakan dulu, dokter, itu batu ginjal itu bagaimana kok mungkin prosesnya bisa sampai jadi batu? Kan banyak yang tahu ngiranya, wah itu karena kemasukan sesuatu tuh, atau karena dikirimi seseorang tuh. Itu gimana tuh, dokter? Ya, jadi sebenarnya memang kasus di urologi, nama saya kenalkan dulu ya, urologi adalah spesialis cabang ilmu bedah, khusus menangani kasus-kasus dari saluran kencing. Saluran kencing ya. Baik pria maupun wanita, ditambah dengan ada lagi saluran reproduksi laki-laki. Untuk kasus batu sendiri itu akibat ada penumpukan dari kristal-kristal yang ada di saluran kencing kita. Kristal yang numpuk di saluran kencing. Betul. Ya, ya. Jadi semua orang bisa nggak resiko kena batu? Bisa. Semua orang? Bisa. Saya pun juga mungkin bisa? Bisa. Oh, tapi mana orang yang akan lebih sering terkena batu ya tergantung dari masing-masing orangnya. Apa itu yang penting? Yang pertama terkait masalah minumnya. Minumnya ya. Apakah pasiennya atau orang-orang ini kurang minum atau tidak? Ya itu harus. Kalau misalnya kurang minum, resikonya pasti kencingnya akan lebih pekat warnanya. Oh iya, betul. Makanya sering kadang kalau di toilet-toilet umum itu ada yang gambar warna urin itu ya, dokter ya. Itu indikator yang paling mudah. Kalau asupan kencing minum kita cukup, nanti kencingnya pasti akan lebih cepat. Nah, kalau makin kurang, ya pekat, resikonya terbentuk batunya semakin tinggi. Nah, jadi untuk semua orang bisa kena batu. Apalagi nih, dokter Galang, kita tinggal di negara Indonesia ya. Dia letaknya di Katulistiwa. Dia letaknya melewati daerahnya panas. Semakin panas pasti keringat akan semakin banyak keluar. Oh iya, betul. Kayak sekarang ini ya, dok ya, Semarang lagi panas-panasnya gitu, walaupun kadang hujan, tapi ya kalau udah muncul panas banget itu jadi bikin berkeringat. Akhirnya kandungan kencing kita semakin pekat. Jadi resikonya yang penumpukan memang kristal itu akan dibentuk dan dikeluarkan lewat saluran kencing. Semakin pekat, semakin mudah. Begitu. Padahal banyak yang nyari kristal, ternyata kristal ini harus dibuang ya, dokter ya. Karena bikin keluhan itu tadi ya. Nah, terus kalau kita bicara masalah batu itu tadi, ketika nanti terus ada yang memiliki keluhan mungkin ke arah batu ginjal itu tadi, itu kalau dari dokter sendiri penanganannya seperti apa ya, dok? Ya, jadi untuk penanganan kasus batu itu apa semuanya harus dioperasi? Tentu tidak. Oh, nggak harus operasi? Tidak selalu operasi. Tergantung dari kondisinya. Nah, dari keilmuan kita di urologi, kalau batunya masih kecil, kurang lebih di bawah setengah senti, harapannya dengan pemberian obat yang berguna untuk melebarkan saluran kencing, nanti batunya bisa keluar. Tapi kalau batunya sudah menyumbat, sudah besar ukurannya, ada penanganan lebih dulu. Bagaimana prosedurnya untuk batu ginjal? Macam-macam, dokter. Di urologi saat ini fokus dengan minimal invasif. Minimal invasif apa itu, dok? Jadi tindakan minimal invasif adalah tindakan yang memberikan dampak ke pasiennya lebih ringan. Dampak ke pasiennya lebih ringan. Maksudnya berarti lebih nggak gampang, rasa sakitnya lebih kecil ya? Betul. Efek ke pasien lebih kecil. Umpamanya
zaman dahulu batu ginjal operasinya terbuka. Ada sayap itu ya dok ya, pakai pisau itu ya. Tapi saat ini sudah banyak teknologi minimal invasif, bisa dari digetar dari luar atau yang kita kenal ESWM. Oh, saya pikir digetar pasiennya diorek-orek gitu enggak ya dok ya? Yang kedua bisa dilakukan peneropongan. Nah, peneropongan itu alat pakai kamera masuk ke saluran kencing, menuju ke ginjal, habis itu batunya dihancurkan. Apa itu tindakannya? Namanya bisa RIRS namanya dokter. RIRS. Ya. Kayaknya baru ya dok? Betul. RIRS itu singkatan dok. Namanya retrograde intrarenal surgery. Retrograde intrarenal surgery. Betul. Artinya apa dok? Maksudnya jadi, bagaimana? Ini prosedur penanganan khusus batu ginjal, ya, dengan minimal invasif tadi. Yang minimal invasif tadi ya dok ya? Dengan melakukan peneropongan. Kita kan saluran kencing dari ginjal sampai ke bawah kan sudah ada salurannya. Nah, kita melalui saluran itu masuk ke dalam ginjal untuk fokus memecahkan batunya dengan laser. Dengan laser. Tuh. Oke, berarti nah ini sebenarnya kemarin tuh teman saya ada yang sempat ngobrol-ngobrol dok ya di warkop gitu. Kalau batu ginjal masa harus disobek ya gitu ya, terus malah dapat saran dari tetangganya katanya suruh ke dukun biar diambil batunya gitu loh dok. Itu kan itu nggak sakit nanti diambil batunya, malah ternyata itu ada namanya metode RIRS ya. Betul. RIRS yang dimana dia itu masukin kamera dokter dia. Iya, ada kamera. Berarti kameranya kecil sekali. Kecil sekali. Seukuran saluran kencing kita nanti dimasukkan, yang targetnya adalah masuk ke dalam ginjal. Masuk ke dalam ginjal. Nah itu teman saya kemarin tuh nanyakan karena pengen ada tindakan, gimana, tapi saya sering sakit ininya ya dok ya, pinggangnya kayak gitu, terus katanya sudah periksa, ini kemungkinan batu ginjal, tapi takut di operasi sobek-sobek itu. Ini kebetulan udah saya ajak ke sini dok. Nah itu cuman kok ini dok teman saya yang saya ceritakan tadi. Ya. Ini loh Mas, yang kemarin Mas Bobi ini ya kenal kan dok, namanya Mas Bobi dok. Dari mana Mas kok ini? Habis ada itu komplain pasien, yang ngurusin itu dulu. Iya. Ini dok kebetulan kan tadi ngomongin masalah batu betul, yang kemarin saya ceritain sama Mas Bobi itu. Tapi ini tadi kok pas pipis itu batunya udah keluar sendiri. Keluar sendiri. Iya, kayak gini nih loh. Wah, banyak sekali itu. Ini batunya keluar tadi. Iya. Kalau batu ginjal itu apa ya? Kayak gini nih, dok. Iya. Jadi batu ginjal itu macam-macam penyebabnya. Nah, ada yang bentuknya kayak kristal warna kuning, ada yang warna hitam, ada juga yang putih juga. Nah, jadi macam-macam, tergantung penyebabnya apa. Nah itu pas pipis tadi letok. Tak lihat, lah kok batu gitu. Itu nelen ake Mas, habis nelen ake. Mas Bobi habis nelen ake nih dok kayaknya dok. Gini ini bisa keluar sendiri dok? Bisa. Jadi tadi saya bilang, apakah di urologi harus operasi? Tidak. Kalau seukuran batunya masih kecil, ya kita pasti akan aktifkan untuk pasiennya harus banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Fungsinya apa? Namanya ada saluran, ada yang menyumbat, dia bisa terdorong dan akhirnya keluar sendiri. Analogi talang berarti. Talang, betul. Kalau salurannya lancar, terus nggak pekat airnya banyak gitu ya dok ya, nanti airnya mengalir dengan baik. Tadi kita lagi ngobrolin masalah RIRS Mas. Tadi Dr. Fandi menjelaskan tentang RIRS, salah satu teknologi terbaru di bidang urologi. Betul ya. Di mana itu dengan menggunakan kamera yang kecil, gitu ya, kamera gitu ya. Mungkin yang kayak kita pakai sekarang kamera nggak mungkin ya Mas, kita mau pakai kamera itu. Iya. Tidak mungkin. Ternyata teknologinya sekarang itu sudah sangat maju sekali sobat Rumania. Jadi ada kamera kecil yang masuk melalui saluran kemih ya, dok ya. Sakit ya dok itu dok? Wah, pastinya tidak, karena prosesnya tetap ada pembiusan. Nah, jadi kalau kita lakukan pasti ada persiapannya dulu. Tidak semua pasien datang, Mas Bobi ketemu sama saya, langsung operasi. Jadi ada prosedurnya yang harus diikuti, termasuk persiapan, nanti sampai pembiusan, dari pelaksanaan, dan nanti perawatan pasca operasi. Nah, itu kan kemarin saya tanya-tanya sama dokter Galang nih. Nah, itu kok saya lihat-lihat tuh ada yang
RIRS, ada yang URS, ada yang ESBL. ESBL ya. Nah, dari 3 ini saya kan mau milih nih, Dok. Kira-kira yang paling tepat kira-kira yang mana ya, Dok? Atau mungkin yang paling nyaman yang paling nyaman ya. Soalnya saya takut sama jarum suntik itu takut. Saya takut sama masa depan saya. Aduh. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi memang prosedur tadi penanganan batu di ginjal macam-macam. Dari pertama ada namanya URS dulu. Itu URS sudah sama peneropongan, tapi untuk di saluran menuju ginjalnya. Jadi kalau ada sumbatan batu di salurannya, kita bisa melakukan URS saja sudah cukup. Prosesnya sama, ada pembiusan, kita masukkan kamera, kita hancurkan batu yang di saluran bagian atas. Tapi ketika batunya adanya di ginjal, berarti penanganan yang dipakai adalah RIRS. Batu di ginjal kan nggak mesti besar, ada juga yang kecil. Nah, kita nanti pasti akan melihat apakah yang terbaik untuk pasien. Misalnya batunya kecil, mungkin prosedur yang tahap awal dan batunya tidak keras, kita lakukan namanya ESWL. ESWL, atau extracorporeal shock wave lithotripsy. Pemecahan batu, penggetaran dari luar. Mas Bobi nggak usah takut, di rumah ada di rumah nih. Bagaimana? Nanti panjenengan tinggal tidur aja, ada alat yang menempel di pinggang panjenengan, nanti ada yang mengetuk-ngetuk. Itu ESBL itu kayak gitu, Dok? Betul. Harapannya, getarannya itu bisa memecahkan batu yang ada di dalam ginjal. Berarti semacam kayak dia dikikir, Mas Bobi. Kalau dulu tuh ada yang sabuk terus sabuknya getar. Iya, betul sekali. Kalau sabuk itu tidak fokus. Semua bergetar. Lemak-lemaknya juga getar. Kalau pakai itu takutnya nanti tulang belakang geser. Tapi kalau ini ESWL itu getarannya fokus ke arah batunya, harapannya batunya bisa pecah. Akhirnya kalau sudah kecil-kecil dia akan keluar sendiri dengan obat. Jadi tidak diambil, hanya dikecilkan saja. Dikecilkan volumenya biar dia bisa keluar lewat bawah. Gitu ya? Dan itu tindakannya tidak perlu pembiusan dan bisa rawat jalan. Tapi kalau kasus-kasusnya batunya lebih besar, nah mungkin ada pertimbangan untuk tindakan lainnya. Apa itu tadi yang kita bahas? RIRS. RIRS kita meneropong, ke salurannya naik ke atas, sampai saya melihat batunya, baru kita lakukan laser. Ya, untuk batunya biar pecah. Nah, dan itu batunya kecil-kecil hancur, kita ambil. Jadi bisa kelihatan batunya hilang, bersih, langsung saat operasi. Tapi kalau saya lihat ya, Dok, apa mungkin lasernya itu kalau kena ini batu terus pas enggak kena batunya gitu apa ya? Aman ya, Dok? Aman. Ada tenaganya pasti aman, tidak ada masalah. Ya. Kalau dulu belum ada alat ini, Mas Bobi mungkin penanganan kalau misalnya batunya besar harus operasi ke tukang batu. Enggak Jadi ada penanganan, dia dilakukan sayatan. Jadi biar batunya keluar, tapi resikonya kan lebih besar. Benar-benar dibedah ya. Betul, ada luka, ginjalnya dibelah, kita ambil batunya secara utuh, nanti ada kerusakan di ginjalnya. Karena itu urologi sekarang mengedepankan masalah minimal invasi. Berarti bisa dibilang tidak ada dibedah-bedah disobek-sobek? Tidak ada untuk tindakan RIRS, URS. Berarti nggak ninggalin luka sama sekali ya, Dok? Sama sekali. Berarti malah lebih ninggalin luka sama yang mantan. Wah, itu sama-sama nggak disayat, Mas Bobi, ya kan? Tapi lebih perih. Nah, ini tadi dokter mengatakan kalau yang untuk RIRS itu ukuran batu yang lebih besar ya, Dok ya? Kalau menurut dokter, pengalaman dokter selama ini tuh yang sudah pernah periksa ke dokter, biasanya yang sudah ada keluhan tuh ukuran batunya memang yang dia udah pasti besar atau kecil aja udah ada keluhan, Dok? Ya, tadi kita kembali lagi ya. Batu tuh macam-macam di saluran kencing, dari ginjal, saluran kencing bagian atas, di kandung kemih pun bisa ada batunya. Biasanya yang menimbulkan gejala ketika batunya menyangkut di saluran kencing. Kayak ngumpet gitu betul. Ya. Akibatnya apa? Ada bengkak ginjal, terus pasien juga merasa ada namanya nyeri kolik. Wah, itu nyerinya minta ampun. 1 sampai 10 mungkin nilainya 10. Pengennya pasien ke UGD. Walaupun batunya kecil, kurang dari setengah senti, tapi batu ginjal kadang-kadang kita nggak tahu ya, ukurannya di atas, asupan minum kurang, dia kan lama-lama kan membesar. Nah, kadang-kadang kalau nggak ada gejala, ya tiba-tiba datang dengan ukurannya besar, bisa. Dan itu yang
salah satu menjadi indikasi bisa di RIRS ya, Dok. Betul. Dan bahkan sebaiknya mungkin ya. Iya. Bahkan sebaiknya ya kalau saya dengar ada tindakan ya kalau saya mencerna dari penjelasan dokter tadi dari semuanya mungkin yang paling aman dan nyaman untuk saat ini teknologi terbaru adalah RIRS, Mas Bobi. Gitu ya. Tadi Dr. Fani katakan RIRS, kalau URS itu sudah menjangkau batu, tapi nggak sampai ke atas ginjal ya, Dok. Betul. Ya. RIRS sampai ke dalamnya lagi. Jadi kalau misalnya Sobat Rumani bisa membayangkan itu bahwa setelah ginjal itu kita masih ada saluran lagi ya, Dok ya. Betul. Saluran baru nanti masuk ke yang namanya kandung kemih gitu. Nah, sedangkan untuk RIRS, URS itu alatnya masuk yang dari saluran kemih bawah ya, Dok ya. Terus masuk naik ke atas. Anggapannya misalnya URS cuma baru sampai sini, RIRS lebih dalam lagi sehingga lebih. Berarti kalau ada batu di tenggorokan bisa. Oke, itu kalau ginjalnya Mas Bobi di tenggorokan. Itu kalau ginjal. Jadi kan sebenarnya kayak aduh nih kayak ada yang nyangkut di sini. Udah batu loh, Dok itu. Nah, kalau berarti tadi kan dokter menyampaikan kalau masalah batunya besar, taunya batunya besar itu bagaimana itu, Dok? Oke, jadi kalau pasien-pasien yang datang atau orang yang sakit ke saya ada curiga ke arah ada batu, ada keluhan, pasti akan ada prosedur untuk pemeriksaan tahap awal. Apa itu ya? Pasti akan kita lakukan foto. Foto? Ya, ada namanya CT scan. CT scan. Karena CT scan salah satu prosedur standar untuk mendiagnosis dari kasus-kasus batu. CT scan ya? CT scan abdomen. Betul. Untuk apa? Ya biar jelas. Kalau nggak ada apa-apa ya nggak saya operasi, Mas Bobi. Itu kan ada yang nggak jelas terus. Dapat. Ini batunya sudah ditarik. Udah ditarik. Ya, itu betul. Ikhtiar dari tiap orang-orang beda-beda. Kalau dari saya tetap sesuai keilmuan. Jadi kita pasti ada keluhan nyeri pinggang itu tidak mesti dari batu. Bisa aja Mas Bobi capek habis ngangkat karung, ototnya ketarik. Betul. Kita pastikan dulu dengan pemeriksaan penunjang, yaitu CT scan. Dari CT scan kita bisa lihat apakah benar-benar ada batu, letak batunya di mana, di ginjal kah, apa di saluran kencing bagian atas, apa di kandung kemih. Habis itu bisa lihat apa lagi, ukuran batunya besar atau tidak. Ya, kalau besar ya kita harus ada penanganan. Karena apa? Kalau batu besar nggak ada keluhan, kalau didiamkan jadi sumber infeksi. Oh gitu ya? Ya, jadi numpuk kencingnya, ada kuman, jadi sering demam dan sebagainya. Dari CT scan bisa lihat apa lagi? Adakah komplikasi yang terjadi? Ada bengkak ginjal. Nah, kalau ada bengkak ginjal itu berarti sudah ada sumbatan. Kalau dipertahankan, ditahan-tahan, ginjalnya makin rusak, malah bahaya. Terus apa lagi dari CT scan? Kita bisa melihat namanya keras atau tidak batunya. Bisa. Jadi biar harapannya apa? Ya pemilihan teknik operasinya, treatmentnya ya. Betul. Lebih bisa apa yang terbaik untuk pasien. Misalnya batunya cukup sedang aja 1 cm di ginjal, tapi dia keras sekali. Yang saya tawarkan pasti bukan ke arah ESWL, tapi di arah langsung laser atau RIRS. Langsung dihancurkan. Betul. Karena kalau dengan tadi ESWL dari luar, digetar dia malah goyang-goyang. Tidak pecah. Tidak pecah, Mas Bobi. Bukan goyang-goyang. Jadi ya harus ada pemeriksaan awal biar mendapatkan pasiennya adalah treatment yang Dan itu memang sebaiknya pemeriksaannya langsung CT scan ya, Dok ya. Karena biasanya kan banyak tuh mungkin pasien-pasien itu tahunya cuma di USG, Dok. Gitu. Kalau di rumah sakit Rumani CT scan langsung ya, Dok ya, untuk lebih detail ya. Iya, sebenarnya memang ada prosedur tergantung sih, Dokter Galang. Jadi tidak semuanya pasien datang sakit habis ngangkat galon CT scan tidak. Pasti ada, kita lihat riwayatnya. Kebutuhan dari minyak itu ya, Dok ya. Jadi lihat gejalanya, ada nggak ini ke arah ke batu atau tidak? Apakah ada gejala nyeri tadi? Kencingnya ada masalah, misalnya kencingnya berubah jadi merah, itu bisa mengarah memang harus CT scan. Tapi kalau baru nyeri pertama, tidak ada riwayat sebelumnya, tetap harus ada pemeriksaan yang tahap awal. Karena apa? CT scan ya tetap ada kekurangannya, itu ada radiasinya. Nah, jadi kita bisa memberikan penanganan USG dulu, tapi lebih baik kontrol ke dokter supaya tahu lebih pasti. Betul. Nggak tahu-tahu datang, Mbak mau CT scan, kan nggak mungkin ya. Mas mau operasi. Dipikir ke warung, gitu ya. Tamu. Iya. Matur nuwun, Lek Iwan. Matur nuwun lah. Repot. Kemarin yang bilang ke saya kalau boyoknya
sakit. Oh ini Mas Ubi. Pak dokter. Iya. Dokter saya itu toh. Yuk dok, saya tuh sering minum kopi itu 2 liter sehari. Waduh, 2 liter. Ada masalah apa, Plek Iwan? Ditambah sama suplemen. Oh, gitu. Saya boyot ini. Nah, istri saya tuh menyarankan minumnya jamu malah. Tambah ke sini dok. Digelonggong bener. Bentar. Nyonya ini dengan suruh minum kopi 2 liter sama jamu. Ada masalah apa, Pak Iwan? Diracuni saya ini dok. Termasuk bisa batu enggak dok kayak gitu dok? Ya, kalau saya lihat dari pengalaman panjenengan ceritakan, ya resikonya besar. Nah, karena apa? Asupannya hanya diisi sama kopi. 2 liter dong. Ya. 2 liter. Jamu-jamu juga isinya juga kita belum tahu ya. Air putihnya bagaimana panjenengan? Itu paling segelas ya. Ya, ada kemungkinan bisa ke penyakit tuh. Tapi ya alangkah lebih baiknya tadi sesuai Konsultasi ada dulu ya. Konsultasi dulu kita ya. lakukan pemeriksaan. Saya juga bukan dukun kok, saya nggak bisa nerawang isinya. Minum obat dulu. Saya dengar tadi dokter, saya di dapur itu kan dengar dengan ngobrol itu. Kalau periksa di rumah nih bisa ya nyembuhin kayak gini ya dok? Insya Allah, dengan kita dari Rumah Sakit Rumani mempersiapkan apa yang terbaik untuk segala pasien. Besok tak periksa situ aja lah. Langsung aja, Lewan. Tapi Langsung aja. Kalau saya lihat ini ya. Oh, sebentar ya. Batunya. Gedenya kayaknya sak kibik. Bangun omah. Dia pun Oke. kembali ke dapur. Mantap ya Lewannya. Wah, repot-repot nih Lewan nih. Dok, sambil di Siap, terima share dok. kasih. Nggih. Di sini sego goreng. Goreng. Ya ini Sobat Rumani, jadi sudah banyak yang diinformasikan oleh Dokter Fandi untuk terkait kemajuan teknologi urologi ya dok ya. Salah satunya adalah RIRS, di mana tindakannya cuman pakai kamera saja, Sobat Rumani. Kamera diteropong bisa melihat saluran kecil-kecil di dalam saluran kemih, itu ya Mas Buya, dalam saluran kemih. Dan tadi Dokter Fandi mengatakan kalau batu keras itu pakai kamera kecil, diambil pakai alatnya, bisa pecah ya dok ya? Bisa. Pecah dan bisa luruh. Dan itu nanti keluar campur sama urin ya. Kencing. Urin ya. Ada beberapa yang kita ambil kalau ukurannya bisa diambil, tapi kebanyakan sudah menjadi debu. Jadi kencing debu. Jadi nanti kencingnya akan lebih keruh. Itu dari serpian batu-batu yang kita hancurkan. Tapi sakit nggak dok? Katanya kan kalau orang yang ya kayak tadi Mas Bobi tadi mak kletuk tadi gitu. Kalau pas gitu. Ya. Kalau sudah ditangani RRS, batunya ukurannya lebih kecil, lebih seperti debu. Benar-benar ukurannya jadi sangat kayak kecil. cuman keluar biasa aja. aja. Ya, jadi keluarnya seperti kencing biasa. Jadi tidak ada keluarnya. Kayak kasih minum sasetan. Iya betul, ada bubuknya gitu ya. Terus tadi kan dokter mengatakan kalau salah satu persiapannya adalah CT scan. Betul. Misalnya mungkin Lewan tadi dia udah CT scan, ternyata ada sesuatu, ada batu tuh misalnya, itu langsung operasi tuh dok? Atau langsung RIRS tuh dok? Atau gimana dok? Atau masih harus ada apalagi persiapan apalagi gitu, lain, pamit mungkin sama tetangga, sama umur kan ya, kan kita nggak tahu ya, mungkin pamit. Di hasil CT scan-nya itu batunya gedenya 5 cm, 5 cm. tapi empuk kayak squishy. Ya, tetap semuanya ada prosedurnya. Kalau sudah ketemu, memang saya putuskan ada tindakan untuk penanganan batunya, pasti akan ada rawat inap untuk persiapan operasinya. Nanti tetap ada persiapan. Pertama adalah laboratorium, habis itu juga pasti akan ada konsul, apakah Mas Iwan tadi ada sakit bawaan atau tidak, misalnya hipertensi, DM, itu harus ditangani juga untuk memulihkan lebih cepat. Yang ketiga, ya pasti kita tim juga, ada dokter biusnya. Nah, karena tindakan operasi tetap ada pembiusan. Nanti akan dinilai sama dokter anestesinya, siap atau tidak, kalau siap pasti akan kita kerjakan. Oh, berarti nanti setelah semuanya disiapkan, nanti proses operasi atau RIRS-nya itu ditidurkan ya dok? Tidur ya? Tidur ya? Oh. Jadi secara keilmuan sebenarnya RIRS bisa namanya dibius separuh itu. Tapi kan kita fokusnya batunya ada di ginjal ya. Kalau panjenengan misalnya orangnya nggak ditidurkan. Nanti gelisah ya dok? Gelisah, takut, ginjal nanti ikut gerak. Jadi waktu saat kita operasi tidak fokus memecahkan batunya. Artinya kan dengan seperti itu, dengan temannya Dokter Fandi tadi ya, dokter bius temannya Dokter Fandi, malah dibuat lebih nyaman pasiennya ya, biar lebih nyaman, tenang. Wah, bangun-bangun batunya udah diambil, batunya udah jadi debu. Tapi saya tuh memang yang paling menurut saya kok tanpa operasinya itu loh,
ya nggak dibelek, ya nggak ada bedah, nggak ada dijahit. Iya. Kalau dulu kan kayaknya ya ginjalnya yang dibuka ya, Dok, ya. Terus diambil batunya kemudian ditutup lagi. Kalau sekarang bener-bener batunya nanti campur sama urin. Betul. Nah, dan mungkin kadang malah itu yang bikin orang belum mantep tuh, Dok. Iya. Biasanya kadang kalau lah mosok ngono tok kok nggak diapa-apain sama dokternya gitu loh, Dok, kayak gitu. Kok nggak diapa-apain sama dokternya? Oh, saya punya jawabannya itu, Dok. Apa itu? Kalau pas operasi jangan mau dibius. Biar tahu. Biar kroso. Tapi nggak mungkin kan sama dokter Fandi kan nggak mungkin dengan nyamannya seperti itu. dokternya saya. Nah, tapi setelah itu dengan tadi dokter sampaikan bahwa minimal invasif, minimal nyeri ya, Dok. Betul. Ya. Minimal nyeri, dibius dengan ditidurkan, insya Allah nyaman. Terus hasil pemecahannya itu sudah sampai jadi ke debu, Sobat Ramani, berarti kan harusnya sudah nyaman banget, Dok. Iya. Terus proses penyembuhannya berapa lama, Dok? Ya, jadi namanya tadi minimal invasif ya. Jadi tindakannya kan lebih aman untuk pasien, tidak ada yang mencederai. Efeknya juga insya Allah pemulihannya lebih cepat. Secepat apa tapi, Dok? Secepat apa? Biasanya kalau dari saya, pasien melakukan tindakan seperti itu, perawatan kurang lebih 2-3 hari. Sudah bisa. Betul. Aktivitas biasa? Aktivitas biasa. Jadi ketika setelah operasi, menunggu pemulihan setelah pasca pembiusan, dievaluasi dalam 1 hari, apakah ada gejala atau tidak. Kalau tidak, besoknya sudah bisa pulang. Dan aktivitas seperti biasa. Aku perlu izin lama-lama. Aku sunat dari seminggu. Iya, makanya. Kalau dulu tuh kan kayaknya orang mau operasi tuh kayaknya harus menyiapkan 2 minggu gitu ya, Dok, ya, cuti segala macam. Sekarang kayak berarti masuk Jumat Senin udah bisa kerja ya, Dok. Udah bisa ikut upacara ya, Dok, ya. Bisa. Udah bisa ikut upacara ya. Sama sekali tidak ada luka. Jumat operasi, Senin masang pondasi. Iya. Sudah mulai notok lagi. Iya. Terus ada risikonya nggak sih, Dok? Ya. Tindakan RS. Dan mungkin apakah ada komplikasinya ya, mungkin barangkali penting. Siapa tahu nanti begitu kan nanti kambuh lagi atau nanti mungkin kameranya ketinggalan di dalam. Iya. Betul. Kameranya 360 lagi ya. Ya, apapun namanya tindakan pasti ada resikonya. Tapi ini kan tindakan minimal invasif. Jadi pertimbangannya adalah bikin pasiennya lebih nyaman dan tidak ada komplikasi. Tapi apa yang sering terjadi? Namanya kita memasukkan alat dari luar, ada air juga. Risiko yang paling sering adalah demam. Ya, demam pasca operasi. Karena itu tetap perlu diawasi 1 malam atau 1 hari. Kita lihat pasca operasi apakah pasien demam atau tidak. Kalau tidak demam, ya besoknya bisa pulang sesuai apa tadi yang saya jelaskan. Tapi kalau memang demam, ya pasti akan perawatan dulu. Dan itu jangan khawatir. Di rumah ini timnya bagus. Penanganan bisa sampai tuntas. Oke, pasti di rumah ini. Betul. Apalagi ada namanya telenursing, Dok, di sini ya. Jadi semua pasien dari Dokter Fandi gitu misalnya pulang sampai rumah masih ditanyain lagi bagaimana kabarnya Bapak Ibu, seperti itu. Sekali betul seperti itu. Jadi pasien belum sampai nanya saya, lo kok udah di WA, gitu dia. Waduh, perhatian sekali gitu kan. Takutnya jatuh cinta sama adminnya. Itu termasuk kayak obat kemudian butuh kontrol lagi tuh. Iya seperti itu ternyata Mas Bobi. Jadi di rumah sakit Rumani itu mulai dari sebelum masuk sampai sudah di rumah. Bahkan kalau mau perlu tambahan-tambahan obat nggak harus ke sini, bisa. Iya. Jadi misalnya salah satunya layanan home care gitu misalnya itu bisa ya, Dok, ya. Misalnya butuh kadang setahu saya ada yang masih perlu pasang selang kencing gitu ya, Dok, ya. Kontrol itunya aja dikhawatir kok gini. Nggak perlu mungkin susah-susah ke Rumani gitu misalnya harus antri, panggil home care kita aja. Kita yang ke sana, jenengan tinggal anteng di rumah. Begitu. Nah, terus berarti sebenarnya tidak ada penanganan atau perawatan khusus ya, Dok, ya, kalau pasien habis melakukan tindakan mentok demam. Betul. Minum obatnya paracetamol. Itu sama kayak kalau habis hujan-hujan terus kayak greges. Rasanya seperti itu. Mentok resikonya itu. Demam. Beda sama kalau operasi terbuka ya. Lukanya besar, pasien masih perlu perawatan, pasien pasti ada rasa nyeri pasca operasi. Nah, itu beda. Kalau minimal invasif atau RIRS pasti akan lebih nyaman. Dan ini bisa dibilang yang paling nyaman dan aman mungkin ya, Dok? Ya, semuanya kalau saya lihat ya pasti ada keunggulan masing-masing tindakan. Ya. Tapi RIRS termasuk salah satu tindakan yang paling update, paling baru
untuk penanganan batu ginjal. Dan berarti tingkat keberhasilannya bagaimana, Dok? Alhamdulillah, karena namanya kita operasi, saya secara langsung dengan kamera lihat batunya ya. Batu yang terlihat kita hancurkan. Nggak mungkin saya ada batu saya tinggal. Oke, Ada iya. batu kita hancurkan, kikis sampai bersih, insya Allah angka kebersihannya bagus. Malah umpet-umpet sama batunya. Beda kalau misalnya ESWL tadi, kalau ESWL Yang kan digoyang tadi, betul, ya. digetar Mas. Beda, Mas. Yang digoyang tuh beda. Kalau digetar itu kita memfokuskan getarannya ke batu. Tapi batunya hancur atau tidak, ya nunggu responnya. Dan keluar atau tidak, ya nunggu dari kencingnya. Berarti kalau ESBL itu malah bedanya kita nyebutnya apa? Blindingnya, Dok ya. Iya. Nggak bisa kita Lihat ini secara ya. Langsung ya langsung. bedanya RS tadi. Kalau RS dokter lihat sendiri lewat kamera dan ada berarti ada layarnya ya, Dok ya? Ada. Ada layarnya ya. Itu di live bisa enggak? Itu nggak boleh, itu rahasia. Karena apa? Ada rahasia untuk pasiennya. Kalau di rumah sakit Rumani sendiri berarti sudah ada ya, Dok ya? Sudah ada. Dan sudah berjalan ya, Dok ya? Sudah berjalan. Nah, ini alatnya gimana, Dok? Terbaru ya, Dok? Wah, itu ya termasuk alat yang terbaik. Terbaik. Iya, Terbaik. salah satu. Ya, terbaik dengan kekuatannya, pemecahan batunya cukup tinggi, kita bisa menghancurkan batu yang keras. Ibarat kompresor itu kompresor yang gudi. Oh, iya. Sebelah luar biasa Iya. sekali. Itu dorong. Oke. Terus ini, Dok. Apa? Kalau di Kota Semarang sendiri, RRS itu udah banyak belum, Dok? Ada beberapa rumah sakit yang sudah bisa melakukan prosedur RIRS, tapi ya salah satunya Rumani dan rumah sakit sekitarnya. Tapi Rumani, insya Allah salah satu yang ya bisa dikatakan baru dan baik. Baik ya, Dok. Ya, artinya sebenarnya masih jarang. Alatnya mungkin masih jarang gitu ya, karena dia alat Update ya berarti ya, alatnya update ya, Dok ya? Update alatnya baru ya, Dok ya? Alatnya baru, terus kemudian juga belum banyak di Kota Semarang ya, Dok ya? Belum banyak. Jadi rumah sakit Rumani itu masuk mengikuti perkembangan teknologi medis ya, Dok ya, berarti untuk adanya alat Dok. RRS. Kalau seumpama belum ada RIRS, tindakan yang diambil apa, Dok? Ya, jadi kalau misalnya belum ada RIRS tadi batu yang besar, Heeh. bisa dilakukan pembedahan. Oh, masih dibedah berarti, Dok? Betul, ada pembedahan untuk ngambil secara langsung. Kalau batunya kecil di Rumani sudah yang agak lama adalah ESWL. Nah, itu beberapa kita lakukan ESWL. Tapi yang baru ini RIRS dalam 1 tahun Langsung ini, ya? ya kita fokus ingin yang terbaik untuk Pasien, pasien cepat sembuh, cepat pulih, tidak ada batu lagi, ya kita update untuk pengembangan laser Iya, RIRS. RRS ya. Nah, ini mungkin banyak yang juga penasaran, Mas Bobi, Sobat Rumani ini. RRS itu mahal nggak ya? Wah. Dan gitu ya. Terus Mahal itu kan ya tergantung iya, siapa yang cuman, ngomong. betul nih, Nah. cuman bisa pakai BPJS enggak? Nah, kan begitu Ya. supaya apa? Supaya manfaat RRS bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang Betul. membutuhkannya, Dok ya. Betul. Itu di Rumani sendiri bagaimana, Dok? Ya, insya Allah dari komitmen dari rumah sakit kita bisa membantu terkait penanganan batu ginjal dengan RIRS dengan Bisa, Dok? insya Allah. Wah, BPJS Nanti tinggal bisa datang dipakai saja berarti. konsultasi. Iya. Bisa. Nggak ada batu kan? Pakai RRS. Nyoba atau kamera masuk. Bisa Mas Bobi. Bisa. Habis ini tak anter. Habis ini tak anter. Ini mohon maaf Mas Bobi, ini kan kebetulan ada tamu di rumah. Sebelum kita akhir ini saya pengen mungkin Dr. Fandi ada pesan-pesan untuk Sobat Rumani tentang deteksi dini dan penanganan batu ginjal untuk Sobat Rumani itu ada pesan-pesan nggak, Dok? Iya, siap. Batu ginjal bisa terjadi siapa saja, mau pria, wanita, orang dewasa, orang tua, anak-anak masih bisa semuanya. Tapi tadi yang saya jelaskan, ini terkait masalah asupan, baik air, nutrisi, makanan itu sangat mempengaruhi. Jadi dari saya saran yang terbaik adalah pertama asupan air putih harus cukup. Tadi bilang sama Dokter Galang, kencingnya kita pantau warnanya pekat atau tidak. Kalau sudah jernih, berarti asupan cairannya cukup. Jangan kayak Mas Iwan minum 2 liter kopi. Masih tambah jamu lagi, Dok. Orang Ya. luar. Iya. Jadi air putih nomor 1. Yang kedua harus ada aktivitas. Harus ada Jangan dibiasakan hanya santai-santai duduk tidak ada aktivitas, olahraga seminggu tidak pernah. Karena apa? Dengan aktivitas bisa membuat cairan yang pekat atau tadi kencing yang pekat tidak mengendap, jadi tidak terbentuk batu. Harapannya bisa keluar ya. Yang ketiga pola makannya.
pola makan harus diatur. Batu itu macam-macam penyebabnya, ada batu asam urat, ada batu dari kalsium atau dari oksalat. Nah, itu harus dikurangi makanannya. Apa? Protein untuk asam urat. Dikurangi makanan tinggi protein, kacang-kacangan, tahu, tempe, seafood itu dikurangi. Habis itu ada juga masalah oksalat. Oksalat itu sumbernya dari yang warna hijau-hijau, juga nggak boleh berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Hijau-hijau Ya, kangkung, bayam itu juga berlebihan juga nggak baik. Dan yang keempat apa ya? Ya namanya ada juga namanya batu infeksi. Batu infeksi dicegahnya bagaimana? Ya tadi jangan suka nahan kencing. Ya karena resikonya nahan kencing apa? Bisalah timbul kumannya tumbuh. Oh, batu infeksi ya. Jadi hati-hati. Ya karena kita tinggal di Indonesia yang suasananya Suasana panas, panas, ya. itu harapnya air putih. Iya, apalagi kan kita negara yang banyak laut, air ya dok ya, artinya gampang untuk bisa Direklamasi. Direklamasi, jangan ke sana Pak Bobi. Jangan ke sana, beda tema nanti Pak Bobi. Kita bahas RIRS, retrograde intrarenal surgery, gitu ya. Terima kasih banyak Dokter Fandi, Pak Bobi. Bagaimana Pak Bobi? Pesannya sebelum kita pamitan nih karena mau ada Sobat Rumani minum kopi yang banyak. Jangan Mas Bobi, Jangan kayak Le Iwan ya Sobat Rumani ya. Jadi pesan Dokter Fandi adalah kita harus jaga kesehatan kita dengan salah satunya adalah minum air putih yang cukup ya dok ya. 8 gelas per hari masih tetap ya dok ya, 8 gelas per hari. Kurangi konsumsi berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terima kasih banyak Dokter Fandi, spesialis urologi atas waktunya, kesempatannya untuk menjelaskan soal RIRS bagi Sobat Rumani yang ingin konsultasi di poliurologi dengan Dokter Fandi bisa langsung ke Rumah Sakit Rumani ya. Jadwalnya kemana aja? Jadwalnya? ada jadwalnya. Cek aja di website. Cek di website Rumah Sakit Rumani. Itu ada jadwalnya Dokter Fandi semua. Jadi tiap hari ada ya, insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah ada. Jadi silahkan bagi yang ingin hanya untuk pengen konsultasi, jangan-jangan ini cuma loro boyok gitu ya Mas Bobi ya. Nah bisa nanti berkonsultasi dengan Dokter Fandi. Mungkin begitu dokter, terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, kita berdiskusi untuk hal yang lainnya. Terima kasih Sobat Rumani sudah menyaksikan Ngorkes, ngobrol kesehatan Rumah Sakit Rumani. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.